Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Semua siswa awalnya mengira pertempuran akan berakhir. Semua menatap Yu Hao tertegun. Yu Hao benar-benar berdiri. Dia menggunakan suara serak namun tegas untuk mengekspresikan keinginannya untuk terus bertarung. Bagi Yu Hao, menjadi ketua kelas atau tidak itu tidak masalah. Namun kehormatannya adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menodainya. Wu Feng melihat cahaya di mata Yu Hao. Begitu mata Yu Hao berubah abu-abu, dia merasa seolah-olah tangan besar telah mencekiknya. Ini adalah pertama kalinya Wu Feng merasa takut pada Yu Hao. Guru Wang yang juga tercengang. Dia buru-buru melangkah mundur, detak jantungnya berdetak tak terkendali. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia berikan untuk perubahan mendadak Yu Hao adalah alasan yang terkait dengan jiwa tubuh. Ia tidak jadi menyela pertandingan mereka. Dia memusatkan pandangannya pada tubuh Yu Hao sambil melakukan yang terbaik untuk merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya. Ketika matanya berubah merah, Yu Hao merasa hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk melawan dan kebencian melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan menyegarkan tiba-tiba menyebar diam-diam di seluruh lautan spiritualnya. Perasaan menyegarkan ini langsung menutupi seluruh lautan spiritualnya, bahkan menyebabkan Koko Tianmeng mengeluarkan tangisan yang membingungkan. Lautan spiritual Yu Hao langsung berubah menjadi abu-abu. Mutiara abu-abu di lautan spiritualnya telah menghilang. Perasaan menyegarkan dengan tenang menenangkan kemarahan Yu Hao yang melonjak, membuat Yu Hao mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun matanya menjadi abu-abu karena perubahan di lautan spiritualnya. Kebencian akan mengaburkan matamu. Suara bijak terdengar di lautan spiritual Yu Hao. Bahkan Koko Tianmeng dapat dengan jelas mendengarkannya. 10 bola cahaya emas Koko Tianmeng secara bersamaan menyala dalam upaya untuk mengusir aliran cahaya abu-abu yang telah muncul. Tetapi itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah itu tidak berwujud. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Koko Tianmeng, tampaknya tidak mempengaruhi cahaya abu-abu. Kamu harus menggunakan kekuatan spiritualmu seperti ini. Yu Hao kehilangan semua kendali atas tubuhnya, tetapi dia masih bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi. Dia merasakan kekuatan jiwanya mendidih. Kekuatan jiwa teknik surga misterius memenuhi tubuhnya. Mata roh abu-abunya menyala. Spirit shock dilepaskan lagi. Yang mengejutkan, spirit shock bergerak lebih lambat dari biasanya. Ketika dipancarkan dari matanya, seolah-olah itu adalah ular yang secara perlahan menjulurkan lidahnya. Spirit shock yang biasanya berwujud seperti bola menyusut seperti sehelai rambut dengan lembut terbang ke arah Wu Feng. Di mata para siswa, mata Yu Hao tiba-tiba menyala dan berubah jernih. Dan pada saat yang sama Wu Feng menjerit tajam berteriak. Wu Feng telah mengumpulkan semua kekuatan jiwanya di sekitar otaknya. Begitu merasakan perasaan takut muncul di hatinya. Namun dia tiba-tiba merasakan jarum abu-abu tiba di depannya. Ia menembus semua lapisan kekuatan jiwa yang telah ia ciptakan. Lalu dengan lembut menusuk otaknya. Rambut merah Wu Feng terbang ke udara, matanya berubah abu-abu juga. Setelah itu dia jatuh ke belakang dengan teriakan yang tajam dan langsung kehilangan kesadaran. Pertempuran berakhir, semua siswa kelas 1 benar-benar terdiam, seolah-olah leher mereka telah dicekik. Tubuh Yu Hao sedikit bergetar. Abu-abu di matanya perlahan memudar. Namun ia terus berdiri tegak, menyapu matanya ke seluruh siswa yang menyaksikan. Dia meninggalkan arena tanpa melirik ke arah Wu Feng. Guru Wang Yan buru-buru berlari menuju Wu Feng, memastikan dia tidak menderita cedera serius. Ia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit.
Saat berlari menuju rumah sakit, Guru Wangyan merasa api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Itu pasti kebangkitan kedua jiwa tubuh. Kalau tidak, mengapa matanya tiba-tiba berubah warna dan dia bisa mengalahkan Wu Feng? Yu Hao menang, dia menang. Saya harus menemui Penatua Xuanlo dan memintanya untuk menerima Yu Hao sebagai murid inti. Haha. Wang Dong dan Xiao Xiao buru-buru menghampiri Yu Hao yang berwajah serius. "Yu Hao, kau luar biasa," Xiao Xiao berteriak dengan semangat. Namun Wang Dong berjalan menuju Yu Hao. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, Yu Hao menatap Wang Dong dengan dalam. Setelah itu, dia langsung jatuh ke tubuh Wang Dong. Ia pingsan, napasnya panas. Pada kenyataannya, cedera Yu Hao lebih serius daripada Wu Feng. Keterampilan peningkatan kekuatan serangan Wu Feng telah melukainya dengan serius. Namun dia memaksakan diri untuk berdiri tegak di depan semua siswa lainnya. Dia berusaha bertahan membawa dirinya keluar dari arena. Wang Dong menggendongnya dengan bantuan Xiao Xiao. Dia berlari menuju asrama dengan langkah cepat. Tubuh fisik Yu Hao pingsan, tapi kesadarannya telah diseret ke lautan spiritualnya. "Orang tua, siapa kamu? Mengapa kamu ingin memperebutkan wilayah denganku?" Koko Tianmeng menggerutu. "Orang tua ini berebut denganmu karena wilayah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya cacing kecil. Jika bukan karena aku hanya fragmen jiwa ilahi, aku akan mengubahmu menjadi pupuk hanya dalam sekejap." Suara tua itu tidak tertarik. Koko melamun meludah. "Omong kosong. Jika kamu pikir kamu cukup kuat, mari kita lihat siapa yang akan menyingkirkan siapa. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya jejak fragmen jiwa. Bahkan tidak ada kekuatanmu yang tersisa. Apa kamu pikir benar-benar bisa mengalahkanku?" Suara tua dengan jijik. "Kamu benar. Orang tua ini hanya fragmen jiwa yang tersisa. Namun akal ilahi orang tua ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milikmu. Bisakah kamu melakukan sesuatu padaku? Meskipun indera ilahi saya telah hancur, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan ketika menghadapiku. Coba kamu berpikir, jika saya secara bertahap memulihkan kekuatan dan ingatanku, apa yang akan terjadi? Aku akan menghancurkan tubuhmu yang kecil ini, lalu perlahan memerasmu sampai semua sarimu habis. Kamu..." Semua 10 bola cahaya Koko Tianmeng tanpa henti melonjak dengan cahaya. "Ini apa yang terjadi?" Yu Hao terperangah terkejut. Mengapa lautan spiritualnya begitu ramai? Suara tua itu berbicara kepada Yu Hao dengan nada jauh lebih hangat. "Teman kecil, orang tua ini bukan milik duniamu. Saya hanya ingat ketika saya hampir mati, saya menerobos ruang dan memasuki duniamu ini dengan hanya seutas akal ilahi atau fragmen jiwaku yang tersisa. Mungkin ini terjadi karena kekuatan jiwaku yang terlalu kuat. Ketika cacing itu menyatu denganmu, itu menciptakan gelombang energi yang membimbingku kepadamu. Jejak jiwaku memasuki lautan spiritualmu. Jangan khawatir, saya tidak memiliki niat jahat. Namun, maaf, aku takut aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, bahkan di masa depan. Aku hanya fragmen jiwa, jadi aku sangat lemah. Aku butuh waktu untuk perlahan-lahan memulihkan semua ingatanku. Tetapi kebencian yang muncul di hatimu memberiku perasaan yang akrab, yang akhirnya membangunkanku. Saya tidak ingat apa yang terjadi di masa laluku, tetapi saya harus memberitahumu. Jangan biarkan kebencian mengaburkan matamu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebus, kamu akan menyesalinya sampai kamu mati. Sesuatu yang serupa tampaknya terjadi pada saya di masa lalu. Untungnya kamu masih muda dan belum terlalu kuat. Masih ada waktu bagimu untuk secara bertahap menghilangkan kebencian di hatimu." Suara Yu Hao berubah. "Maksudmu, aku tidak seharusnya membalas dendam?" Suara tua dengan acuh tak acuh. "Bukan begitu yang kumaksudkan. Kamu tidak boleh melampiaskan amarahmu pada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Kamu bisa membalas dendam, tetapi jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika kepala desa membahayakanmu, apakah kamu harus membantai seluruh desa? Apakah penduduk desa yang tak bersalah melakukan dosa?" Koko Tianmeng berteriak dengan marah. "Hoi,
Yu Hao adalah tuan rumah. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya apapun. Apakah kamu berpikir saudara ini hanya angin yang tak ada? Suara tua menjawab dengan sangat menghina. Kamu tentu bukan angin. Kamu hanya ulat kecil. Aku terlalu malas meladenimu. Saya akan terus memulihkan akal ilahiku. Perhatiannya beralih kembali ke Yu Hao. Aku sudah memindai seluruh ingatanmu. Kamu memiliki terlalu banyak kebencian di dalam dirimu. Kamu dapat melakukan apa saja yang kamu inginkan dan melampiaskan kebencianmu, tetapi kamu tidak bisa membiarkan kebencian itu merubah dirimu. Setelah akal ilahiku cukup pulih, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Oh iya, aku mengingat sesuatu. Sepertinya aku hanya dapat mengingat satu frasa di seluruh ingatanku untuk sekarang. Tanganku menangkap matahari dan bulan dan memetik bintang-bintang darinya. Dunia ini tidak memiliki orang lain sepertiku. Di tengah tawa yang keras, cahaya abu-abu dalam lautan spiritual Yu Hao menyusut menjadi mutiara abu-abu. Semua yang ada di sekitarnya telah kembali normal. Tanganku menangkap matahari dan bulan dan memetik bintang-bintang dari langit. Dunia ini tidak memiliki orang lain sepertiku. Yu Hao menggumamkan kata-kata yang mendominasi namun agak menyedihkan ini dengan keterkejutan. Koko Tianmeng mengutuk dengan marah. Bajingan, bajingan. Orang tua itu sebenarnya berani mengabaikan saudara ini. Dia bahkan mengutukku. Aku ingin membunuhnya. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Yu Hao tersentak. Koko Tianmeng, kamu harus sedikit tenang. Tuan tua itu tampaknya tidak memiliki niat jahat. Apa maksudmu tidak ada niat jahat? Kamu tidak dengar? Dia berkata ingin menghancurkanku sampai mati. Yu Hao, kamu harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Dia adalah parasit di lautan spiritualmu. Hanya kamu yang bisa mengusirnya menggunakan kekuatan spiritualmu. Meskipun kekuatan spiritualnya pada tingkat yang sangat tinggi, dia tidak dapat menyakitimu karena dia adalah benda asing di lautan spiritualmu. Setelah kekuatan spiritualmu mencapai levelnya, kamu dapat dengan mudah menghadapinya. Yu Hao agak tidak berdaya. Koko Tianmeng, menurutmu berapa lama aku harus berkultivasi untuk mencapai levelnya? Ini... Biarkan aku membuat perhitungan. Koko Tianmeng terdiam. Yu Hao sangat ingin tahu. Dia tidak berharap untuk menyerap fragmen jiwa ketika dia menyatu dengan Koko Tianmeng. Ini adalah lautan spiritualnya. Dan meskipun dia jauh lebih rendah dibanding keduanya, dia jelas bisa merasakan semua yang terjadi di sini. Ketika pria tua itu berbicara kepadanya, dia bisa merasakan perubahan dan ketulusan dalam suaranya. Yu Hao bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bermaksud melukainya. Fragmen jiwa ilahinya sangat lemah. Begitu juga kekuatannya. Namun apakah dia benar-benar lemah seperti yang terlihat? Yu Hao memikirkan semua yang terjadi. Sosok abu-abu itu bahkan telah mengendalikan spirit shock-nya dan mengubah serangan ini menjadi sangat kuat. Bahkan bisa menghancurkan pertahanan Wu Feng. Tapi ini bahkan dibuat agar tidak melukainya secara serius. Apakah level kontrol seperti ini bisa dianggap lemah? Hai, Koko Tianmeng menghela nafas panjang. Aku sudah melakukan estimasi tercepat dengan kecepatan kultivasimu saat ini. Dan dengan bantuan penuhku, kamu membutuhkan sekitar 3000 tahun agar kekuatan spiritualmu dapat mengejarnya. Apa? Yu Hao kosong seketika. Koko Tianmeng sangat tidak berdaya. Kenapa aku tidak berdaya melakukan apapun hanya dengan fragmen jiwa ilahi? Saya tidak tahu dari mana lelaki tua itu berasal. Tetapi kekuatan spiritualnya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milik saya. Dia sangat lemah sekarang, tetapi tingkat kekuatan spiritual atau kesadaran ilahinya telah mencapai tingkat yang saya tidak mampu memahaminya. Dia sudah melampaui level semua makhluk hidup di benua ini. Sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya tidak tahu apakah dia akan memiliki kekuatan tempur setelah dia pulih. Tetapi dia seharusnya tidak memilikinya. Kesadaran ilahinya sangat lemah sekarang. Jadi bahkan jika dia memperbaiki dirinya, itu masih akan tetap sebuah fragmen, tidak akan benar-benar utuh.
Yu Hao bergumam, lalu seberapa kuat tuan tua ini sebelum kesadaran ilahinya hancur? Tingkat yang kau bahkan tidak akan mengerti sekarang, ucap Koko Tianmeng pasrah. Wo Yu Hao berkata, Koko Tianmeng, lelaki tua ini tidak memiliki niat jahat dan juga kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Mengapa kita semua tidak hidup bersama secara damai saja? Koko Tianmeng mendengus marah, jelas dia tidak senang. Anda telah melakukan kesalahan, jiwa tubuhnya tidak terjadi kebangkitan kedua, ucap penatua Xuanlo. Guru Wang Yan berkata, itu tidak mungkin. Jika tidak terjadi kebangkitan kedua, mengapa mata rohnya berubah menjadi abu-abu? Aku dengan jelas merasakan aura yang berbeda darinya. Dia mengalahkan seorang master jiwa tipe serangan dua cincin. Penatua Xuanlo, mengapa kita tidak mencobanya lagi? Ketika dia bangun, setelah apa yang terjadi di pertandingan tadi, Guru Wang Yan menjelaskan situasi kemungkinan kebangkitan kedua Yu Hao kepada penatua Xuanlo. Jiwa tubuh yang bisa mencapai kebangkitan kedua adalah eksistensi puncak di antara jiwa tubuh. Jiwa tubuh yang mencapai kebangkitan kedua akan segera mencapai tingkat baru. Karena ini, dia buru-buru mengikuti Guru Wang Yan ke asrama Yu Hao dan Wang Dong untuk melihat kondisi Yu Hao. Penatua Xuanlo agak tidak sabar. Tidak perlu repot-repot. Wang kecil, apakah kamu tahu apa yang terjadi ketika jiwa tubuh mencapai kebangkitan kedua? Dia bahkan belum mencapai tingkat paling dasar dari kebangkitan kedua. Kekuatan jiwanya masih peringkat 17. Jika benar-benar terjadi kebangkitan kedua, kekuatan jiwanya akan mencapai batas untuk menuju level 20. Bocah ini bisa dianggap cukup berbakat, tetapi umurnya sudah terlewat. Dia tidak akan mencapai peringkat 30 pada usia 12 tahun. Jadi masih ada jarak antara dia dan siswa paling berprestasi di antara siswa baru. Di masa depan jangan buang waktuku dengan dia. Dengan itu Xuanlo pergi. Dengan ekspresi sedih, Guru Wang yang menyuruh Wang Dong untuk merawat Yu Hao. Lalu ia pergi juga. Saat Yu Hao terbangun dari pingsannya, rasa sakit di tubuhnya sudah berkurang. Perasaan yang lembut dan hangat mengejutkan Yu Hao. Dia tidur nyenyak di atas tempat tidur Wang Dong. Wang Dong tertidur lelap dengan tubuh bagian atas bersandar di tempat tidur di sampingnya. Yu Hao sangat tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Biasanya Wang Dong tidak akan membiarkannya duduk di atas tempat tidurnya, namun kali ini dia membiarkannya tidur di tempat tidurnya. Yu Hao diam-diam bangkit. Ia dengan hati-hati mengangkat Wang Dong dan meletakkannya di tempat tidurnya. Ia berbaring di sampingnya. Yu Hao menyelimutinya dan dia tidur lagi. Sudah lama dia tidak tidur malam dengan santai tanpa kultivasi. Pagi tiba, langit perlahan-lahan cerah. Saat Wang Dong perlahan bangun dari tidurnya, dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya dengan matanya yang masih tertutup. Sangat nyaman, tidur yang nyenyak. Setelah berkultivasi setiap malam, sudah lama sekali ia tidak tidur nyenyak. Rasanya menyenangkan memeluk bantal yang hangat dan nyaman ini. Wang Dong hampir tertidur kembali. Tiba-tiba pikirannya bergetar mengingat keadaan Yu Hao yang terluka. Jadi ia seharusnya merawatnya. Bagaimana malah tidur dengan nyaman? Wang Dong segera bangun dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah bentuk wajah tidur nyenyak. Aura kehangatan yang kuat perlahan memancar darinya. Wang Dong benar-benar terpana. Kepalanya saat ini bersandar di bahu orang itu. Lengannya memeluk erat dan bahkan pahanya berada di atas kaki orang itu. Ini, apakah ini bantal manusia? Pikirannya menjadi kosong. 3, 2, 1. Pekikan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di asrama tahun pertama, bahkan mengagetkan siswa kamar lain yang pada dasarnya kamar mereka adalah kedap suara. Yu Hao yang sebelumnya merasakan kehangatan tiba-tiba merasakan rasa dinginnya lantai. Yu Hao mendongak untuk melihat Wang Dong. Selimutnya dicengkram erat di dadanya, memelototi Yu Hao dengan cahaya ganas di matanya. Apa yang kamu lakukan? Yu Hao memijat dadanya yang sakit saat dia bangkit dari lantai. Wang Dong berbicara dengan menggigil. Kenapa? Apakah kamu tidur di tempat tidur saya? Hah? Bagaimana saya tahu? Bukankah saya berkelahi dengan Wu Feng kemarin? Satu-satunya yang saya ingat setelah itu adalah ditendang olehmu. Hah?
Wang Dong terperangah. Yu Hao pingsan setelah pertandingannya dengan Wu Feng dan terus tidur sampai sekarang. Kenapa aku berakhir di tempat tidurmu? Yu Hao memandang Wang Dong dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ekspresi Wang Dong memerah dengan cemberut berkata, "Tentu saja, karena niat baik saya. Saya khawatir kamu akan masuk angin karena sedang terluka." Yu Hao memutar matanya. "Lalu mengapa kamu menendangku?" "Aku..." Wang Dong tidak menyangka Yu Hao menyalahkannya. Dia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dia lakukan kemarin adalah menjaga Yu Hao. Dia juga lelah lalu tertidur, namun dia tidak ingat naik ke tempat tidurnya. Dia bahkan di bawah selimut dan memeluk Yu Hao. Ini terlalu memalukan. Yu Hao berbalik melihat langit luar mengabaikan Wang Dong. Ini waktunya membudidayakan mata setan ungu. Wang Dong masih diselimut kebingungan. Tendangan itu cukup keras. Apakah dia baik-baik saja? Wang Dong melompat dari tempat tidur dengan agak malu. Dia berkata, "Yu Hao, maaf, saya lupa bahwa kamu tidur di tempat tidurku. Kamu tahu bagaimana mesofobiku ketika aku melihat ada seseorang di sebelahku. Ketika aku bangun secara tidak sadar saya..." "Tolong jangan marah, apakah lukamu masih sakit?" Yu Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Ia meneruskan budidayanya. Wang Dong mendapat kesan bahwa Yu Hao benar-benar marah. Dia diam-diam berdiri di sudut dan menunggu Yu Hao selesai membudidayakan mata setan ungu. Setelah Yu Hao menyelesaikan budidaya mata setan ungunya, ia bertanya, "Kamu masih belum mandi?" Yu Hao berjalan keluar dengan sedih. "Yu Hao, jangan marah. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya." Ekspresi menyedihkan muncul di wajah Wang Dong. Yu Hao dalam hati gembira, tetapi dia menunjukkan penampilan yang murah hati. "Sepertinya ini bukan pertama kalinya aku mengalami kebiasaan burukmu ini. Sudahlah, ini sudah tidak sakit. Cepat mandi. Kita akan berkultivasi setelah kita sarapan." Masalah ini dengan lancar tersapu karena kata-kata Yu Hao. Setelah keduanya mandi, mereka pergi ke kantin untuk sarapan. Sebagai murid inti akan diberi sebuah lencana hijau gelap dengan pola emas. Yu Hao juga diberi lencana oleh sekolah roh pelindung, tapi ia harus mengembalikannya setelah tahun ajaran berakhir. Dengan ini mereka diperlakukan berbeda. Mereka bisa makan semua makanan jenis terbaik di kantin untuk membantu budidaya mereka. Mereka berkultivasi setelah sarapan dan menuju ke kelas 1 kemudian. Seluruh kelas langsung terdiam ketika mereka berdua masuk. Tatapan semua orang langsung terfokus pada Yu Hao yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Yu Hao tertuju pada kursi Wu Feng. Wu Feng belum muncul. Dia dengan tenang menuju kursinya sendiri. Pertarungan kemarin telah mengguncangkan hampir semua siswa. Bahkan Dai Huabin tidak terkecuali. Orang yang dikalahkan Yu Hao adalah murid inti. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan murid inti. Selain itu, dia masih hanya guru jiwa 1 cincin. Bagaimana jika dia menjadi Grandmaster jiwa 2 cincin? Bukankah dia akan lebih kuat? Pandangan seluruh kelas benar-benar berubah saat ini. Sudah tidak ada pandangan jijik padanya. Bel kelas berbunyi. Guru Wang Yan dan Guru Zoyi memasuki kelas. Wajah tua Guru Zoyi tampaknya sangat tenang, tapi tatapannya setajam pisau saat dia dengan dingin menyapu kelas. Para siswa yang berasal dari kelas lain tidak terlalu memikirkannya, tetapi siswa asli dari kelas 1 dalam hati bergidik. Mereka tahu bahwa nenek tua mesum ini akan menunjukkan otoritasnya. Bahkan ia baru mengutuk Guru Wang Yan karena kejadian kemarin. Ia bahkan sampai memeriksa Yu Hao saat ia masih tertidur. Guru Wang Yan berdiri di sebelah pintu masuk kelas. Setelah dimarahi olehnya kemarin, dia secara batin kesal. Dia berpikir dalam hati, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengurus para siswa ini." Semuanya berdiri. Guru Zoyi berteriak dingin. Siswa asli kelas 1 langsung berdiri. Murid-murid lain juga berdiri, ada yang dengan cepat dan perlahan. Menurut pandangan mereka, wanita tua ini di bawah Guru Wang Yan. Bahkan Guru Wang Yan telah dipaksa untuk menyetujui Wu Feng setelah ditekan olehnya kemarin. Apa yang bisa dilakukan wanita tua ini pada mereka? Guru Zoyi dengan dingin berkata, "Sangat bagus. Ada total 67 siswa dalam kelas ini, sementara 1 orang belum datang. 36 dari kalian berdiri segera setelah saya memerintah, sementara 30 siswa lainnya menunda-nunda.
Jika saya menyebut nama kalian, berdirilah di koridor sebagai hukuman. Huang Cutian. Huang Cutian terperangah, dia tertawa. Guru Zoyi, kamu tidak perlu seserius ini. Bukankah itu hanya berdiri agak terlambat? Guru Zoyi tidak peduli. Dengan cepat dia muncul di depan Huang Cutian dan meraih kerahnya. Setelah itu dia langsung melemparkannya keluar lewat jendela. Jeritan terdengar dari luar jendela. Tidak hanya para siswa terperangah, bahkan Guru Wang yang sendiri kagum dengan tindakan Guru Zoyi. Guru Zoyi melanjutkan dengan dingin. 30 siswa lainnya yang berdiri terlambat semuanya dengan cepat dipanggil. Tidak ada yang berani menentang setelah melihat Huang Cutian. Para siswa yang tersinggung dengan patuh meninggalkan ruang kelas. Guru Zoyi bahkan saat ini merilis 6 cincin jiwa di tubuhnya. Guru Zoyi dengan acuh tak acuh berkata, sekarang saya akan mengumumkan 2 informasi. Nomor 1, saya akan memilih ketua kelas. Ketua dari sistem serangan adalah Wang Dong, dan ketua dari sistem kontrol adalah Wu Yuhao. Nomor 2, mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani mempertanyakan keputusan guru akan langsung dikeluarkan. Guru Zoyi, bukankah ketua kelas seharusnya dipilih? Dewa Bin tiba-tiba bertanya. Guru Zoyi menatap dengan dingin. Aku baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani bertanya pada seorang guru akan dikeluarkan. Karena kamu adalah murid inti, aku tidak bisa mengeluarkanmu. Namun saya akan meminta akademi untuk memindahkanmu keluar dari kelas 1. Dewa Bin, berdiri dan tinggalkan kelas ini.